Hai Sobat Dolan, Assalamualaikum. Masih di episode Susur Pantai Gunung Kidul. Kali ini kami mampir ke pantai yang namanya itu mirip-mirip sama aktor Korea, idola aku, Ji Chang-wook. Yaitu Pantai Jungwoo. Yeay. Pantai Jungwoo letaknya ada di Pendowo, Jepitu, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari pusat kota Jogja memakan waktu tempuh sekitar 2 jaman atau jaraknya sekitar 70-80 km jauh ya. Tergantung rute mana yang akan kalian ambil. Ada 2 jalur juga nih kalau kalian mau ke sini. Pertama bisa lewat Jalan Nasional 3, itu melewati pusat kota Wonosari. Dan yang kedua kalian bisa lewat JJLS, Jalan Jalur Lintas Selatan. Dan kalau kami milihnya lewat JJLS karena udah bagus banget jalannya. Dan tahu gak sih, ternyata yang Bunda kira Pantai Jungwoo itu berasal dari bahasa Korea. Karena mirip-mirip kayak nama Ji Chang-wook ya. Ternyata justru Pantai Jungwoo ini berasal dari gabungan 2 kata dalam bahasa Jawa loh. Jung dari kata gunung Manjung dan wo pelafalan untuk kata krowo atau lubang patah gitu ya. Terbentuknya nama Jungwoo ini konon akibat letusan Gunung Manjung yang mengakibatkan sepertiga bagian gunungnya patah dan krowo itu tadi berlubang. Nah, bagian yang krowo ini tadi berubah menjadi Pulau Kalong yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Kalian bisa ngeliat di video ya. Kalau ngomongin Yogyakarta memang gak ada habisnya ya. Entah tempat wisatanya, kulinernya, ataupun acara-acara yang berlangsung setiap bulannya. Ada aja deh gebrakannya. Bikin kita terus-terusan pengen balik ke Jogja lagi. Gak ngebosenin, justru ngangenin. Keempat kabupatennya punya daya tarik masing-masing yang membuat wisatawan mau datang lagi ke Jogja. Dan di tengah kotanya pun juga selalu ramai dengan para wisatawan. Selain nyaman, udaranya masih adem, suasananya bikin ayem, Jogja selalu punya tempat istimewa buat para wisatawan. Termasuk kamu. Iya, kamu. Retribusi ke Pantai Jungwoo harganya 15.000 untuk 2 orang ditambah dengan jasara harja 1.000. Jadi totalnya untuk 2 orang itu hanya 16.000. Dan kenapa kok 2 orang? Karena yang anak-anak gak dihitung. Nah, waktu kita ke Pantai Jungwoo selama perjalanan pasti kalian ngelewatin jalan-jalan menuju beberapa pantai lainnya seperti Pantai Wedi Ombo dan Pantai Nampu. Untuk retribusinya sendiri udah jadi satu sama kita tadi itu. Oh iya, selain 3 pantai tadi, ada satu tempat wisata di Pantai Jungwoo yang viral di media sosial, yaitu Jungwoo Blue Ocean. Vibes-nya itu kayak di Santorini, Yunani. Jadi nggak usah jauh-jauh sampai ke Yunani ya, kesini aja cukup. Karena tempatnya instagramable. Tapi kami nggak kesini karena anak-anak sukanya main air, jadi langsung aja ke Pantai Jungwoo. Kami kesini pas long weekend, jadi banyak wisatawan dan bis-bis pariwisata yang kesini juga. FYI, anak-anak adalah real fans dan bismania. Dan anak-anak heboh karena pas banget waktunya dengan bis toilet lewat. Seneng banget.
sepanjang kiri jalan yang kita lewatin ini sebenarnya ada jalur alternatif ke beberapa pantai, yaitu ke Pantai Sedahan, Pantai Greweng, dan Pantai Dadapan. Tapi hanya untuk sepeda motor aja. Nah, kalau naik mobil nggak bisa, jalurnya bukan lewat sini. Besok deh, kalau ada waktu lagi, kami bakal main ke sana. So, pantengin terus channel kami ini. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video tempat dolan dari kami yang menarik dan kids friendly di Indonesia. Nah, di percabangan ini, kalau yang ke kiri itu jurusannya ke Jungwoo Blue Ocean. Nah, kalau kami langsung ke Pantai Jungwoo, kami ambil yang jalur ke bawah. Di turunan ini kita harus hati-hati ya, karena turunannya lumayan curam dan jalannya sempit. Jadi biasanya lewatnya gantian. Dan biasanya ada petugasnya tuh yang mengatur buat buka tutup jalan gitu, karena antri ya. Sesampainya di Pantai Jungwoo, kami parkir dulu. Parkirannya lumayan luas dan harganya untuk parkir mobil 10.000. Kalau kalian mau nginep juga bisa, itu harganya di 15.000. Untuk parkir motor 5.000 aja. Kalau kalian pakai HiAce atau Elf bareng-bareng gitu ya, itu harganya 15.000, dan kalau menginap 20.000. Di parkiran ini juga terdapat musola dan toilet. Bagi kalian yang muslim bisa juga sholat di sini ya. Oh, itu ada bakpo. Kita beli dulu ya. Kalian bisa foto-foto di tulisan yang ada tulisannya Pantai Jungwoo dengan latar belakangnya ada bunga-bunganya gitu ya. Terus kemudian kalian juga kalau misalkan capek dalam perjalanan bisa juga duduk-duduk dulu bersantai. Di sini ada tempat buat duduk-duduk, itu gratis. Terus kalau misalkan kalian mau foto-foto lagi juga bisa tuh, biasanya orang-orang juga foto-foto di sini yang di ayunan sambil ada tulisannya Jungwoo gitu. Dan itu juga free ya. Atau kalian mau juga bisa foto-foto di pinggir pantai dengan backgroundnya ada di sana Pulau Kalong itu. Kalau kalian mau sewa payung juga bisa. Di sini 25.000 itu udah include sama tikarnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya. Fasilitas di sini juga lumayan lengkap. Toilet banyak, ada musola. Kemudian kalau kalian kelaparan, kalian juga bisa ke warung-warung makan yang ada di sini. Dan pantainya ini kan susah sinyal juga ya. Jadi ada juga yang menyediakan wifi ketika kalian makan di sini. Dan kebetulan kami sampai Pantai Jungwoo ini kan sekitar jam 11-an siang. Jadi pas banget untuk waktu makan siang. Dan anak-anak karena kepengen nyemplung langsung ke pantai, tapi karena panas banget, jadi kami memutuskan untuk makan dulu deh di warung makan yang ada di sini. Ada di ujung ya kalau kami pilihnya. Karena takut nanti kalau siang-siang langsung nyemplung, nanti takut pingsan gitu di pantai. Untuk harga di warung-warung makan ini standar ya, dan rasanya lumayan enak.
penampakannya kelihatan ya. Santorini ala-ala alias Jungwoo Blue Ocean yang sempat aku ceritain tadi. Iya. Kayaknya ganti konsep nih. Ini udah mau pasang lagi guys. Ayo. Ini udah mau sampai sini, padahal tadi tuh di sana itu batasnya, sekarang udah sampai ini, ngisi lagi nih kolamnya. Enggak, ini udah mau pasang lagi deh, hati-hati. Mau di mana sih? Mau nyeblok. Makan dulu tadi. Ayo itu tuh ditangkap nanti mana lo, mana kemana-mana lo. Banyak hewan laut yang bisa kita temui di sini. Anak-anak jadi belajar mengenal hewan baru lagi secara langsung, nggak cuma dari ensiklopedia. Dan ketika main di alam, biasakan anak-anak tidak boleh langsung memegang benda-benda, terutama makhluk hidup secara sembarangan ya. Karena kan kita belum tahu nih ini berbahaya atau enggak, apalagi yang warnanya biasanya terang mencolok kayak gitu, biasanya kebanyakan adalah flora dan fauna yang berbahaya, ada racunnya gitu. Jadi lebih baik ajarkan anak kita untuk tidak boleh sembarangan memegang atau menyentuh sesuatu yang belum tahu nih gitu ya. Ini apa sih sebenarnya namanya? Lar laut. Snowflake moray atau belut snowflake memang habitatnya ada di kolam pasang surut dangkal. Sukanya memang nempel di karang-karang yang berbatu pasir dan beralga. Memang bentuknya kayak ular ya, tapi sebenarnya nggak berbahaya. Tapi lebih baik nggak usah diganggu, nggak usah dipegang, karena giginya itu ternyata tajam. Terus ada bintang laut juga. Bintang laut. Bateri. Ikan-ikannya. Di ujung sana tuh juga ada loh si bateri. Udah mau pasang. Belum ya tadi kayaknya. Udah.
ular adalah hewan laut yang masih kerabat dekat dengan bintang laut. Memang sama-sama nggak beracun, nggak berbahaya, sama-sama punya lengan 5, tapi memang gerak-geriknya seperti ular yang merayap-rayap gitu di dasar laut. Dan memang habitatnya juga di zona pasang surut seperti ini di Pantai Jungwook ya. Dan lengannya ini mudah putus sobat, jadi lebih baik memang nggak usah dipegang karena ketika lengannya ini putus tuh katanya dia bisa bikin dia stres gitu. Dan karena memang sebenarnya fungsi dari lengannya ini kan supaya melindungi ya dari pemangsa supaya tidak dimakan. Dan kalau misalkan mau pegang, mau ambil, ya pelan-pelan aja, letakkan tangan itu di dekatnya dan biarkan dia berjalan merayap di tanganmu. What is that? Ini apa ini? Hewan kan ini? Hewan. Siput tanpa cangkang. Bahaya lah, hati-hati kalau yang warnanya terang katanya kan bahaya. Ini bahaya nggak nih? Warnanya terang nggak? Tripang atau lebih sering dikenal dengan timun laut itu merupakan hewan laut invertebrata yang masih saudaraan nih sama bintang laut dan bulu babi. Dan habitatnya memang di dasar air pasang surut dangkal ini. Manfaatnya banyak loh, bisa buat bahan makanan dan obat-obatan karena memang kandungan nutrisinya banyak banget. Ada proteinnya, kolagennya tinggi, vitamin, mineral, dan masih banyak lagi. Bahkan di Tiongkok itu jadi pengobatan tradisional selama ribuan tahun. Wah, keren kan? Ada teripang, ada bintang ular. Yuk ke Pantai Jungwook biar tambah pintar. Terima kasih ya Sobat Dolan udah nonton sampai habis episode kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa ketika melakukan sesuatu dan jangan lupa bersyukur dengan apa yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.